kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang sangat luar biasa ini meski dilakukan secara online. Semoga kita semua tetap terjaga dan sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dewi Harsanti, SGZ, MDZ, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok Posko 137, yang terhormat Saudara Syed Jafar As-Sadiq Al-Munawar, selaku narasumber kami kali ini, dan yang terhormat Saudara Muhammad Fikri selaku perwakilan dan Ketua Koordinator Posko 137, serta yang terhormat kepada para panitia dan peserta kegiatan diskusi online kali ini. Acara ini merupakan acara series dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh KKN reguler dari Rumah ke-75 UIN Wali Songo Semarang, Posko 137. Kegiatan diskusi online ini kami mengusung tema beragama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh panelis, sekaligus kita akan langsung diskusi tanya jawab. Yang keempat penutup. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan peraturan tata tertib diskusi kali ini. Yang pertama, peserta sudah melakukan registrasi via Google Form. Yang kedua, peserta untuk kemudahan peserta dalam kegiatan diskusi online ini dihimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Yang ketiga, selama diskusi atau pemaparan berlangsung, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan suara atau memute mikrofonnya. Yang keempat, peserta diskusi online diharapkan menjaga perkataan baik secara verbal maupun nonverbal seperti tidak menulis hal-hal yang mengandung sara. Yang kelima, peserta diharuskan membawa buku dan alat tulis ketika diskusi online berlangsung guna untuk mencatat hal-hal penting. Karena kita tahu kan, karena kita ini manusia yang sering tempatnya lupa, jadi kita tuh harus ketika mendapatkan ilmu baru, sebisa mungkin kita ini harus mencatatnya agar kita bisa terus mengingat ilmu tersebut. Terus yang keenam, peserta yang ingin bertanya dan menyampaikan secara yang keenam itu, peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan secara langsung dengan cara membuka mic dan videonya. Atau langsung aja ya. Jadi kalau yang ketujuh itu, peserta diskusi online yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan diharapkan peserta itu meng-SS atau men-screenshot kegiatan ini, yang karena SS tersebut akan di-upload di link online ini, diskusi online ini. Jadi nanti di pertengahan diskusi online ini akan di-share link presensi. Nah, di dalam link tersebut itu ada
perintah untuk mengupload SS dari kegiatan ini. Jadi diharapkan peserta untuk meng-SS ya, meng-SS kegiatan ini. Baik, setelah mengerti mengenai peraturan atau peraturan tata tertib diskusi online yang sudah saya bacakan ini, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini ya. Semoga lancar sampai akhir. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Langsung saja sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan dari Posko 137, yaitu Ibu Dewi Hartanti SGZ MGZ. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi sebelumnya, apakah Ibu Dewi sudah masuk untuk membersamai kita? Udah. Halo, Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu. Ya, dengar ya suara saya? Ya, suaranya sangat jelas, Bu. Silakan Ibu untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang hadir. Kepada yang terhormat, pembicara pada bincang santai pada siang hari ini, saudara atau Bapak Sayyid Jafar As-Sodiq Al-Munawar, kepada yang terhormat Ketua Kelompok KKN 137, KKN dari rumah ke-75 UIN Wali Songo, kepada yang terhormat anggota dari kelompok 137 dan panitia dari acara ini, dan kepada yang saya banggakan peserta dari kegiatan pada siang hari ini berupa bincang santai. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat ya dan kesehatan kepada kita semua sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam sebuah acara bincang santai tentang moderasi beragama. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Moderasi beragama, tema pada bincang santai pada siang hari ini merupakan salah satu tema yang diusung oleh LP2M UIN Wali Songo untuk menjadi salah satu topik yang dilakukan dalam kegiatan KKN ke-75 kali ini. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi menuju ke era digital sangat berdampak pada berkembangnya dan mudahnya persebaran dari isu-isu terkait dengan kerukunan umat beragama, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di dalam negeri, namun hal ini juga menjadi sebuah perhatian di dunia internasional. Dengan adanya kondisi demikian, sangat diperlukan upaya dalam membangun moderasi beragama di masyarakat. Hal inilah yang ditangkap oleh anak-anak muda dan kreatif ya dari kelompok 137 KKN dari rumah ke-75 UIN Wali Songo yang dengan segala keterbatasan pertemuan fisik mereka mampu menyelenggarakan sebuah acara bincang santai dengan tema moderasi beragama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan suatu tema yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di golongan remaja dan golongan anak muda seperti mahasiswa. Hal ini sangat-sangat dibutuhkan. Sasaran acara ini adalah masyarakat utama dan mahasiswa yang tentu saja sangat membutuhkan banyak informasi terkait dengan kegiatan atau terkait dengan pengertian atau apa saja yang harus kita miliki dalam bersikap moderat dalam beragama.
dengan kondisi Indonesia yang sangat plural atau sangat beraneka ragam dari segi agama, budaya, suku, tentunya tema ini sangat dibutuhkan seperti itu. Sebuah kegiatan yang mengedepankan cara-cara pengamalan ajaran agama yang moderat sangat dibutuhkan, khususnya di kalangan anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang tentu saja harus menjaga keutuhan dan persatuan dari bangsa Indonesia. Diharapkan kegiatan ini dapat membentuk sikap toleransi dan pengakuan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada di Indonesia. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar, membawa manfaat dan ilmu untuk kita semua. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan awal dari Ibu Dwi Hartanti, SGZ MGZ selaku DPL Posko 137. Sambutan selanjutnya adalah dari perwakilan dan koordinator Posko 137 yaitu Saudara Muhammad Fikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah Saudara Fikri sudah tersambung dengan kita atau belum ya? Mungkin kalau misalnya Saudara Fikri belum hadir, mungkin bisa diwakilkan dengan wakil koordinator kita. Halo, cek. Halo. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya sebagai wakil koordinator dari Posko 137 KKN Daring UIN Wali Songo Semarang, di sini mewakilkan dari teman-teman panitia semua, khususnya untuk memberikan sedikit sambutan pada acara siang hari ini ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya yang saya hormati kepada Rektor UIN Wali Songo Semarang, yaitu Profesor Kiai Haji Imam Taufik, yang berhalangan hadir untuk memberikan sambutan. Kemudian kepada dosen pembimbing lapangan Posko 137 KKN Daring UIN Wali Songo Semarang, kepada Ibu Dwi Hartanti yang tadi sudah memberikan sambutan yang begitu luar biasa kepada kita semua. Dan selanjutnya kepada teman-teman semua, para peserta, para panitia yang sudah hadir dalam acara bincang santai virtual moderasi beragama ini ya. Tak banyak yang akan saya bicarakan kepada teman-teman semua. Saya berharap semoga acara bincang santai ini, bincang santai moderasi beragama dengan tema beragama dalam Bhinneka Tunggal Ika, semoga dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat menyerap ilmunya dari pemateri kita ya. Semoga juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Konita Anis atas sambutannya. Setelah sambutan ini, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis, sekaligus akan diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Berikut saya bacakan CV narasumber kita kali ini. Nama Syed Jafar As-Shadiq Al-Munawar. Tempat tanggal lahir Malaysia 30 November 1998. Alamat Ciawi, Kabupaten Bogor. Riwayat pendidikan SDIT Raudatul Jannah, SMP Negeri 1 Ciawi, SMA Negeri 1 Ciawi. Aktivitas saat ini mahasiswa aktif S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pengajar di Majelis Sifalil Mukminin. Baik, setelah pemaparan CV narasumber yang sangat luar biasa ini, kepada Saudara Syed Jafar As-Shadiq Al-Munawar, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah... Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berkumpul KKN online, bahasa sekarangnya seperti itu ya. KKN online untuk teman-teman semua. Dan salat beserta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Rektor UIN Syarif, UIN Malang ya, Semarang ya, UIN Semarang ya, UIN Semarang. Yang saya hormati juga dosen pembimbing KKN Posko 137. Ya, 137 ya. Ya, saya hormati juga teman-teman semua yang berbahagia, yang insya Allah selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa berbicara di depan teman-teman semua. Dan saya merasa malu sebetulnya, karena sejujurnya saya juga masih mahasiswa statusnya, dan mahasiswanya masih jauh sekali dengan teman-teman semua. Kebetulan Nurana Prasara ini teman saya sewaktu SMP dan SMA. Saya bisa berbicara seperti ini juga karena dia. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Nurana Prasari yang sudah membuat saya bisa seperti ini. Oke. Rasa-rasanya mengenai toleransi beragama, sejujurnya apa yang ada dalam pikiran saya dan hati saya adalah saya merasa patutkah ini dibahas gitu. Karena seingat saya, sejauh pengalaman hidup saya, dari saya masih kecil sampai saya lulus SMA, yang pasti sebelum Pilkada DKI Jakarta ya, itu rasa-rasanya tidak ada tuh isu-isu mengenai keagamaan khususnya. Mungkin yang ada mungkin ras, kalau ras mungkin sudah banyak dari dulu, tapi kayak seperti terkait dengan agama itu rasa-rasanya mungkin baru 3, 4, 5 tahun kebelakangan inilah. Itu menurut saya. Dan saya rasa kenapa ini bisa terjadi gitu? Sedangkan dari dulu tidak pernah ada. Dan saya merasa, entah mengapa saya pun merasa, saya pribadi ya, mohon maaf ya, bukan malas, tapi merasa untuk apa dibahas sebetulnya. Toh, dalam pikiran saya, orang-orang yang mungkin menggaungkan toleransi-toleransi itu bukan apa ya, ini saya mengkritisi ya. Bisa jadi ada sesuatu di baliknya, ada udang di balik batu gitu. Jadi sebab dari dulu tidak pernah ada gitu, walaupun ada 1-2 tapi tidak separah sekarang gitu. Dan saya melihatnya ini 5 tahunan kebelakang ini, dari mungkin bisa dibilang sejak Pilkada DKI. Nah, ini ada unsur-unsur politiknya juga ya. Nah, itu sudah mulai banyak tuh unsur-unsur tentang toleransi, mulai saling serang mengenai
unsur-unsur sara itu mulai sudah ada tuh menurut saya dari 5 tahunan ke belakang. Nah, itu mengenai toleransi, dan saya menyikapinya karena saya bukan saya munafik atau gimana, tapi selama hidup saya merasa belum pernah ada tuh saling menjatuhkan gitu. Adapun mengkritisi ada, itu betul. Bedakan mengkritisi dengan menjatuhkan. Kalau mengkritisi itu kita ada sesuatu hal yang ayo kita diskusi. Kalau misalkan menjatuhkan, kita hanya serang tanpa ada alasan, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, kita langsung main serang saja, menjatuhkan orang tanpa ada sebab, yang akhirnya orang yang tidak tahu apa-apa ikut-ikutan menyerang. Nah, itu yang salah sebetulnya mengenai kalau menghasut ya bahasa kita ya. Nah, itu yang saya alami. Nah, padahal yang kalau misalkan kita berbicara dalam konteks agama, apalagi juga berkaitan dengan hubungannya Bhinneka Tunggal Ika, satu pernyataan dari saya, orang yang beragama, orang yang baik, orang yang beragama dengan baik, bersosial dengan baik, orang yang paham lah dengan agama dengan baik lah pasti. Mau agama apapun itu, Islam kah, Kristen kah, Katolik kah, Protestan kah, atau bahkan Hindu kah, atau agama-agama yang lain, kalau mereka paham dengan ajaran mereka, maka saya yakin 100% bahkan lebih, tidak ada yang namanya unsur saling serang. Karena pada dasarnya agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau ada agama saling serang, ada sekelompok orang menyerang agama lain, maka yang kita salahkan bukan agamanya, tapi orangnya. Dan itu bisa dikatakan sebagai oknum. Karena agama pasti mengajarkan sesuatu hal tentang kebaikan. Kalaupun ada yang salah, itu bukan salah agamanya, tapi salah orangnya dalam mendapatkan, memahami ajaran yang dia pelajari. Sama halnya dengan Islam. Ada yang ekstremis, ada yang berlebihan, ada yang biasa saja. Nah, itu bagaimana orang memahami agamanya masing-masing. Kebetulan saya di Fakultas Usuluddin. Mohon izin, ini rata-rata anak-anak mahasiswa teman-teman semua di sini jurusan apa ya? Moderator mungkin. Jurusannya campur-campur. Campur-campur, tapi rata-rata jurusan apa ini? Jurusannya ya semuanya ada. Kan kalau Ada ya? kita belajar memperdalam agama dulu kan. Oke, Usuluddin juga ada. Oke. Berarti ada teman Usuluddin ya. Nah, saya bukan kebetulan ya, memang saya di Usuluddin dan sekarang baru semester 3, memang belum banyak yang saya pelajari. Jadi selama saya mempelajari di Usuluddin itu, ya memang dalam beragama, dalam perbandingan agama, ada beberapa agama yang sudah saya pelajari. Kalau mereka paham dengan agamanya dan mereka mengerti apa arti agama itu sendiri dan paham mengenai ajaran itu yang sebenar-benarnya, saya yakin mereka akan melakukan hal-hal yang kebaikan, dan saya yakin perdamaian di dunia itu pasti ada, dan tidak ada yang namanya perpecahan atau saling pertikaian, itu tidak ada. Ini kembali kepada orang-orang yang ada di dalam agama itu sendiri. Nah, ketika kita kaitkan juga dengan Bhinneka Tunggal Ika, orang-orang yang paham dengan Pancasila, sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, ke-4, ke-5, kalau orang-orang yang paham dengan kelima sila itu, maka saya yakin di Indonesia itu tidak ada tuh yang namanya perpecahan. Dan saya yakin tuh di Indonesia tidak ada yang namanya orang miskin. Saya yakin di Indonesia tidak ada orang kelaparan sama sekali. Karena emang sila yang sudah dibuat oleh para pejuang-pejuang terdahulu itu memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, seperti apa yang sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu kalau kita berbicara dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika atau dalam Pancasila. Maka sangat aneh rasanya kalau misalkan ada yang mengatakan agama ini terlalu ekstrim, atau misalkan kelompok ini terlalu ekstrim, atau yang ini terlalu ekstrim. Menurut saya bukan agamanya yang salah, tetapi oknumnya, tapi pelakunya, bagaimana dia menyikapi yang ada dengan agama dia sendiri, bagaimana dia menyikapinya supaya dia menyampaikan ketika dia kalau bahasa kita berdakwah ya, ketika dia berdakwah dengan apa yang sudah dia pahaminya itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Itu mengenai toleransi beragama.
Nah, toleransi beragama sendiri sebetulnya dalam Al-Quran sudah diajarkan sebenarnya. Kalau misalkan kita buka dalam Al-Quran, itu ada di dalam surat Hud ayat 118. Saya bacakan ayatnya, bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Nah, ini saya bacakan artinya ayat 118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, siapakah di sini maksud Tuhanmu adalah Allah. Ini ketika Allah berbicara pada Rasulullah, siapakah Tuhanmu maksudnya adalah Allah. Dan jika Tuhanmu menghendaki, jika Allah menginginkan, jika Allah mau, dan Allah pasti bisa saja membuat apa? Tentu saja dia jadikan manusia itu umat yang satu. Nah, umat yang satu ini maksudnya apa? Ya berarti semuanya beriman kepada Allah. Mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Allah mau buat seperti itu, gampang saja. Apa susahnya membuat manusia menjadi seperti itu? Sedangkan dia menciptakan alam dunia ini dengan sebegitu mudahnya dengan mengatakan kun saja, jadilah dunia ini. Nah, di akhir ayat ini dijelaskan, tetapi ini adalah tetapi mereka senantiasa berselisih. Nah, mereka ini adalah siapa? Antar umat tadi. Nah, saya masih memaklumi kalau misalkan antar beragama saling berbeda pendapat. Antara Kristen dengan Hindu berbeda pendapat. Islam dengan Hindu berbeda pendapat. Islam dengan Kristen berbeda pendapat masih biasa saja. Karena memang dasar akidahnya sudah berbeda. Dasar beragamanya sudah berbeda. Ritualnya saja sudah berbeda. Nah, pasti akan banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Tetapi yang saya herankan gitu ya, masih menjadi pertanyaan. Dalam satu agama itu sendiri, saya tidak berbicara masalah Islam saja, karena dalam Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam pun ada golongan-golongannya. Yang saya mengherankan adalah adanya perbedaan-perbedaan di antara sesama agama, sesama saudaranya, itu berbeda. Oke lah, berbeda dalam artian mungkin dalam pemahaman itu hal yang biasa. Tapi kalau misalkan berbedanya itu saling menghujat, saling membunuh, waduh, ini maksudnya apa gitu? Itu kan jadi nggak sesuai dengan konsep agama atau konsep beragama yang sesungguhnya, di mana agama mengajarkan kebaikan. Makanya sampai saat ini saya juga masih bertanya, karena saya beragama Islam dan teman-teman juga beragama Islam, kenapa Islam sendiri bisa terpecah belah, bisa terbagi-bagi golongan-golongannya, terlepas dari pemahaman ya, maksudnya golongan-golongan ini. Oke lah, ada hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhir akhir zaman nanti umat Muhammad itu akan terpecah menjadi 73 golongan, bahkan lebih, bahkan kurang. Ya itu kan bagaimana pemahaman kita ya. Maksudnya adalah hadis yang mengatakan akan terpecahnya golongan atau terpecahnya umat Muhammad dalam artian aliran-aliran. Dan itu juga sebenarnya hadisnya masih dipertanyakan apakah betul atau tidak, sebetulnya masih dipertanyakan. Apakah itu hadis atau hanya hanya cerita-cerita saja, itu kan juga masih dipertanyakan sebetulnya. Nah, ketika ini pengalaman saya ya, ketika saya menghadiri satu tempat bimbingan belajar, kebetulan itu ustadz saya, dan bisa dikatakan berbeda lah. Kalau saya bilangnya berbeda, sebenarnya saya agak gimana ya mengatakan sesama Islam tapi berbeda tuh agak sakit hati gitu, karena Islam tuh satu, karena nas ummatan wahidah, sebenarnya kan umat itu udah satu, jadi kenapa harus dipecah-pecah gitu kan. Nah, oke lah, kita lihat di fakta di lapangan sekarang. Ketika ustadz saya mengatakan A, saya punya pemahaman yang B, dan dia menjudge, dan menjudge-nya bukan main-main lagi, bahkan sampai mengatakan halal untuk dibunuh. Bagi orang yang polos, yang tidak mengerti, ikut-ikutan. Wah, itu jadi berbahaya sebetulnya kalau misalkan orang yang tidak mengerti. Dan alhamdulillah karena saya tahu kan maksudnya apa gitu, dan saya juga tidak terpengaruh. Cuman dari sini saya bisa menilai, oh sebeginikah parahnya orang yang memiliki pendirian atau pemikiran yang berlebihan atau yang ekstrim, atau katakanlah bahasa sekarangnya radikal gitu ya. Jadi mengatakan hal-hal yang, are you sure? Anda yakin Anda mengatakan seperti itu, sampai mengatakan seperti itu? Pertanyaannya adalah, Anda berbicara seperti itu karena memang ada dalilnya, atau hanya karena ada
nafsu yang dari dalam diri Anda mengatakan seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ada orang-orang yang misalkan mengaung-gaungkan, berkuar-kuar, wah ini salah, itu salah, harusnya begini segala macam itu segala. Saya tanya lagi kepada Anda tuh berbicara seperti itu memang karena dalilnya ada, atau memang karena ajaran Islam mengajarkan seperti itu, atau agama Anda mengajarkan seperti itu, atau Anda ada kepentingan di balik itu? Itu pertanyaannya, kita tanyakan kepada dia. Sekarang, Anda mau jujur atau tidak? Ya kalau Anda tidak mau jujur, silahkan. Paling Anda hanya dikelompokkan menjadi orang-orang munafik. Yang dimana orang-orang munafik tempatnya bukan di surga. Itu. Makanya, bagi saya, ada orang-orang seperti itu, saya buang aja lah udah. Kalau ketemu orang-orang yang seperti itu. Dan dalam Islam sendiri sebetulnya sudah dikatakan, Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita makan berlebihan, Allah tidak suka. Kita minum berlebihan, juga Allah tidak suka. Kita mencintai orang juga jangan berlebihan. Kecuali cinta kepada Allah, kita harus berlebihan. Kita memiliki harta berlebihan juga gak bagus. Kita, pokoknya Allah tuh mengatakan tidak berlebihan. Terus kenapa? Karena yang namanya berlebihan itu pasti banyak mudaratnya. Nah, innallaha la yuhibbul mu'tadin itu adalah dimana ayat itu berbicara tentang perang waktu itu. Jadi ketika itu ada di ayat Al-Baqarah kalau nggak salah, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Oh bukan, ada di Al-Baqarah tadi saya sempat baca tuh. Mana ya, di juz 3 kalau nggak salah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul muqtadin. Itu ada di surat Al-Baqarah juz ketiga ayat ke-190. Ini perintah Allah sebetulnya secara tidak langsung. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Nah, di sini kita bisa tangkap kalau ada orang yang menyerang kita terlebih dahulu, baru kita boleh perangi. Nah, kita tidak boleh perangi mereka terlebih dahulu. Tetapi jangan melampaui batas. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada orang yang sudah berkata, oke, saya ampun, saya tidak akan, kalau dalam istilah perang itu kan ada menang, ada kalah. Dan perang zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda. Zaman dulu kalau berperang, kalau ketika mereka sudah mengaku menyerah atau mengaku kalah, itu haram hukumnya untuk dibunuh. Tapi kalau mereka masih melawan, nah itu baru boleh diperangi, masih boleh dibunuh. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang memerangi kita saja, kalau dia sudah minta ampun, Allah sudah mengharamkan untuk kita membunuhnya. Nah, ini apalah orang-orang yang sekarang saya tanya nih kepada teman-teman semua, silakan jawab dengan diri teman-teman sendiri. Sekarang masalah kita itu adalah sebenarnya seperti apa sih? Kenapa agama, kenapa sekarang jadi begitu kacaunya antara hubungan umat beragama itu, kenapa bisa seperti itu? Nah, sampai sekarang ini juga saya, ya Allah, makanya saya merasa miris gitu ya, dimana ketika agama itu mengajarkan kebaikan, tetapi orang-orang atau sekelompok oknum menggunakan atau menjadikan agama itu tameng dia untuk kepentingannya gitu. Makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman semua, jangan sampai teman-teman semua berbuat hal seperti itu, karena ya siap-siap dengan balasannya gitu ya. Oke, itu mengenai toleransi, pengertian toleransi ya. Jadi kalau Allah pengen semua umat di dunia ini jadi satu agama atau beriman kepada Allah, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Jangankan seperti itu, Allah bisa menciptakan bumi aja, suatu hal yang sangat luar biasa. Menciptakan surga yang luasnya sangat luas, yang tidak akan bisa kita pernah pikirkan aja, bagi Allah hanya dengan menggunakan kata kalimat kun sudah jadi. Allah yang menciptakan kita, di mana manusia yang penuh dengan kerumitan, struktur biologisnya, dengan sifatnya, dengan batinnya, jasmaninya, itu hanya dengan kata kun Allah sudah bisa buat kita. Yang kita, diri kita sini aja, yang kalau misalkan dibuatnya harus mohon maaf ya, bukan berbicara negatif, kita bisa ada di dunia ini karena ada orang tua kita, bapak dan ibu. Nah, tanpa itu aja Allah bisa ciptakan Nabi Adam. Nah, jadi apanya susahnya bagi Allah untuk menciptakan umat itu, manusia semuanya beriman pada Allah seperti malaikat.
dan itu sangat mudah sekali. Tapi Allah tidak membuat seperti itu. Nah, toleransi sendiri juga sebenarnya dijelaskan oleh Allah di surat yang lain, di ayat yang lain, di surat Yunus ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan artinya ini saya bacakan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Tetapi apakah kamu memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Di sini secara tidak langsung sebagai ujian kepada manusia. Dalam proses penciptaan manusia, jauh sebelum manusia dikirimkan ke dalam bumi, ya, Allah itu menawarkan pilihan kepada manusia. Katakan bukan manusia lah, kepada ruh. Kita kan dulu sebenarnya ruh kan. Ruh yang dimasukkan ke dalam jasad. Ketika kita sebelum dimasukkan ke dalam jasad, Allah itu bertanya, kamu mau jadi manusia atau mau jadi malaikat? Ketika kamu mau jadi manusia, dua konsekuensinya. Kamu bisa menjadi orang yang lebih baik daripada malaikat jika kamu beriman kepada Allah, tapi kamu bisa menjadi orang yang paling hina dan bahkan lebih hina daripada hewan yang tidak memiliki akal. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, ya kamu menjadi malaikat. Nah, itu pilihan Allah waktu itu. Ketika kita memilih ingin menjadi manusia, berarti ujiannya adalah saat ini. Ketika kita bertanya mau beriman atau tidak, yaitu kembali lagi kepada pribadi manusia itu sendiri. Toleransi beragama. Nah, ketika Allah mengatakan kalau Allah menghendaki, bisa aja. Tapi Allah nggak mau. Dan itu jadikan ujian kepada kita untuk memilih mau beriman atau tidak. Dan sekarang faktanya di lapangan ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Bagaimana hubungannya antar umat-umat yang ini? Allah juga sudah mengajarkan, sebetulnya Rasulullah juga sudah mengajarkan. Ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, di mana di Mekah itu Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusia sekali, tidak manusiawi sekali di Mekah. Dilempari kotoran, dicaci maki, bahkan bahasa kasarnya dia terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Oleh siapa? Oleh pamannya sendiri. Karena kenapa? Tidak menerima ajaran Islamnya Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lupakan cerita di Mekah. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah kepada Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah? Menyambut Rasulullah SAW. Ketika menyambut, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah melakukan ukhuwah antara orang-orang yang berhijrah dengan orang-orang yang menerima. Ketika sesudah itu, apakah sampai di situ? Tidak. Di situ kasusnya juga sama sebetulnya dengan di Mekah, tetapi tidak separah di Mekah. Ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, ada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah waktu itu yang dijadikan tokoh oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor waktu itu, diangkatlah menjadi orang-orang orang penting, melakukan strategi-strateginya. Ya, bisa dikatakan Rasulullah memegang kendali waktu itu di kota Madinah. Tapi apakah Rasulullah membabi buta orang-orang yang tidak beriman? Oh tidak. Rasulullah justru mengayomi. Rasulullah justru, ya silakan kalau kamu mau beribadah silakan. Ya kami akan melakukan tanggung jawab kami sebagai pemerintahan misalkan begitu. Rasulullah sudah mencontohkan dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan sosial juga sudah dicontohkan. Dalam kasus menaklukkan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Turki Utsmani. Apa yang dilakukan ketika Konstantinopel sudah jatuh di tangan Turki Utsmani? Apakah mereka membunuh semua orang-orang yang tidak beriman? Tidak. Apakah mereka memenjarakan orang-orang yang tidak beriman? Tidak. Justru kata Sultan yang waktu itu, kamu adalah tanggung jawabku. Kamu adalah berada di dalam naunganku. Maka jangan takut, beribadahlah sesuai dengan agamamu, tetapi jangan ganggu. Kalau misalkan kamu jangan ganggu agama saya, jangan melakukan hal-hal yang apa sudah diperintahkan oleh agama kami. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Jadi sebetulnya dalam Islam sendiri itu ya sudah kun fayakun lah. Lakum dinukum waliyadin, silakan agamamu, agamaku. Seperti yang sudah Rasulullah alami di Mekah waktu itu, ketika Rasulullah berdakwah dan mulai eksis Rasulullah di Mekah,
dan munculnya kekhawatiran di pemuka kaum Quraisy waktu itu, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Oke, ya Muhammad, bahasanya begitu ya, kan mereka nggak ngerti Rasul, nggak ngerti Nabi. Oke Muhammad, ini kami akan siapkan wanita terbaik yang ada di tanah Mekah atau di muka bumi lah, bahasa mereka seperti itu. Ini kami siapkan harta yang paling banyak untukmu. Ini ada tahta atau misalkan kekuasaan ya, atau misalkan jabatan yang paling tinggi di daerah sini, ini buat kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu jangan lagi untuk menyebarkan agama kamu. Apa kata Rasul? Oh tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Ketika di situ kaum kafir Quraisy ya tidak bisa berbicara apa-apa lagi, sehingga turunlah tadi surat Al-Kafirun. Oke. Toleransi beragama lagi kita bahas. Apakah Rasulullah langsung menyerangnya? Tidak. Cuman kaum kafir Quraisy tadi masih ingin terus mengusik-usik, ingin menjatuhkan dakwah Rasulullah SAW. Nah, toleransi beragama. Saya melihat memang perlu toleransi beragama itu. Makanya ini sebenarnya muter-muter aja ya saya bilang ya. Kalau orang yang paham dengan agama sebetulnya sebenarnya nggak usah kita bahas lah yang masalah toleransi, karena agama sendiri sudah toleransi sebetulnya. Agama Islam juga mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan kepada orang lain untuk bisa memeluk agama Islam, nggak ada. Dan memang kalau misalnya kita berbicara dengan dalil, ya memang betul agama Islam lah yang paling benar, dan kita juga punya kewajiban kalau misalkan beriman ya beriman, dan ada batasan-batasan yang harus kita laksanakan dan tidak laksanakan. Seperti halnya kayak misalkan dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran ayat di juz ke-3, di juz ke-4 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunukum qabala. Saya buka dulu suratnya, takut salah nanti. Kita kalau berbicara dalil harus benar, nggak boleh salah nanti. Di juz ke-3 surat Al-Imran ayat juz ke-4. Kalau yang sambil buka Quran boleh silakan. Ada di juz ke-4 kalau nggak salah, lembar kedua sebelah kanan. Nah, benar. Ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Waddu ma qanittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Islam agama yang toleransi, tapi juga Islam mengatur bagaimana kita bertoleransi. Jangan sampai kebablasan. Kadang ini yang salah, suka disalah tafsirkan. Wah, Islam agama yang toleransi. Kalau misalkan ada ini kayak umat Nabi Muhammad dihina, udah biarin aja gitu. Karena Nabi Muhammad maafkan. Oh, tidak seperti itu. Cara pemikirannya tidak seperti itu. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini, misalkan pemimpin Indonesia. Nggak usah bawa agama. Oh, tidak bisa. Islam sudah mengatur bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, yang benar. Itu sudah ada. Ini saya bukan berbicara politik, tapi memang ada dalam Al-Quran gitu. Dan saya juga mengatakan, saya juga tidak menafikan kalau misalkan seperti, oh kalau misalkan sudah terpilih pemimpin nih, walaupun dia bukan kalangan dari non-Islam misalkan, tetap harus kita ikuti, karena kenapa dalam Al-Quran juga ada sebetulnya, wa atiqullah wa atiqur rasul ulil amri minkum. Nah, dalam Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan. Makanya, kalau kita paham beragama, kalau kita bisa membuka pikiran kita dengan luas, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan. Nah, seperti yang pemimpin tadi, kita akan harus selalu ikuti pemimpin. Selagi dia tidak tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau misalkan pemimpin kita mengatakan, wah yang namanya zina udah halal, nah itu baru kita harus perangi gitu. Karena itu sudah menyimpang sekali gitu. Sama kayak kasus sekarang kan, mengatakan kebebasan berpendapat. Kasus Perancis sekarang kan, kebebasan berpendapat kalau misalkan membuat karikatur. Ya oke, kalau itu kebebasan berpendapat, kami juga punya hak bebas berpendapat bahwa Anda itu adalah orang yang salah. Anda itu orang yang tidak benar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tidak seperti itu. Dan memang Islam di akhir zaman itu akan selalu dihujat, akan selalu direndahkan, sampai akhirnya nanti timbul satu masa di mana Islam akan bangkit lagi. Nah, ketika sudah bangkit lagi itu sudah di akhir zaman. Kita tinggal siap-siap saja menunggu kiamat, ya tinggal menunggu hari perhitungan,
tinggal masuk surga atau masuk neraka. Oke, kita balik lagi ke ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Oke, pertanyaannya. Ini kita simpel saja ya. Kalau kita curhat ke teman kita misalkan, yakin nggak kita bisa percaya dia itu teman kita? Yakin nggak dia bisa jaga apa yang sudah kita curhatin misalkan gitu? Kita yakin nggak 100%? Iya, kadang masih ada ragu-ragu gitu. Ya walaupun udah sahabat aja pasti ada ragu-ragunya kalau saya pribadi. Karena ada satu masa bisa jadi kalau nanti kita lagi selek, kalau bahasa kita ini selek ya, musuhan atau lagi baper-baperan misalkan gara-gara kesenggol dikit baperan, marah-marahan, akhirnya ngebocorin rahasia kita. Itu baru cerita-cerita curhat bang ya. Nah, dalam Islam juga ada sebetulnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang di luar kalanganmu, maksudnya orang-orang kafir yang di luar Islam, sebagai teman kepercayaanmu. Mohon maaf, Al-Quran berbicara pasti suatu hal kebenaran, walaupun sekarang kita bisa lihat memang ada orang-orang non-Islam, di luar Islam yang kalau misalkan kita curhat, dia masih bisa jaga amanah, atau misalkan dia masih bisa sependapat sama kita gitu. Tapi perlu diketahui, dan ini ada salah satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya. Akan ada satu masa orang-orang yang sangat dekat dengan kita sekalipun erat, bahkan udah seperti saudara, tetapi kalau dia berbeda keyakinan dengan kita, pasti akan ada satu masa dia akan menjadi musuh kita. Karena kenapa? Mereka juga pasti ada sesuatu hal di belakangnya. Saya yakin itu. Kecuali kalau dia ada ketertarikan ke dalam agama Islam. Saya lanjutkan ayat ini. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Sejujurnya, bisa saya katakan, orang-orang yang oke lah, orang-orang kafir itu, ketika kita percaya, oke, saat ini dia bisa kita percayai, tapi ada satu masa kita tidak akan bisa mempercayai dia lagi, karena memang sudah janji Allah, dan di mana mereka akan menyerang balik kepada kita. Itu sudah janji Allah sebetulnya. Jadi kalau kita bilang, wah orang kafir nggak boleh digituin dong, kan mereka juga saudara kita, betul. Tapi juga ada batasan yang Allah berikan dalam Al-Quran ini. Saya berbicara karena Al-Quran ya, bukan saya berbicara karena nafsu saya ya. Ini apa yang ada dalam Al-Quran. Silakan cek sendiri di surat Al-Baqarah ayat 118. Al-Imran ayat 118. Jadi kalau misalkan, wah Sayyid Jafar nih ngomongnya asal ngomong aja nih. Oh tidak, justru saya ngomong dari Al-Quran ini gitu ya. Nah, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Padahal, jadi saya kasih tahu ya, sebaik-baiknya orang kafir, kalau dia masih kafir, dia pasti menyimpan rasa dendam atau rasa kebencian terhadap orang-orang. Jangankan mereka lah, kita sendiri kadang pasti ada terbesit, wah orang Kristen, pasti ada dikucilkan gitu. Saya pernah sekolah di SMP negeri, pernah satu kelas juga dengan satu orang Kristen Protestan kalau nggak salah dia, biasa saja gitu. Tetapi ini jujur, ini apa yang saya alami. Ada sentimen kecil dalam hati kecil saya, ini Kristen kok gini banget ya gitu ya. Itu dalam hati saya, dan saya yakin juga di ajaran mereka juga seperti itu. Islam kok gini banget gitu ya. Ada satu kasus lagi ketika bulan puasa, dimana kalau memang toleransi seharusnya dia bisa paham kalau kita sedang puasa. Saya lagi puasa waktu itu, kebetulan adik kelas, tapi dia bilang, Kak, saya mau pulang dulu ya. Mau ngapain? Mau makan, lapar. Kalau emang dia paham toleransi, seharusnya dia nggak usah ngomong kayak gitu. Secara nggak langsung, dia tidak menghargai agama kita. Nah makanya, secara tidak langsung ini menggambarkan ayat ini, karena mereka tuh menyimpan kebencian secara nggak langsung. Nah, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Kadang mereka tuh memiliki bermuka dua. Ngomong di depan kita manis banget, tapi di belakang kita udah menyiapkan strategi segala macamnya. Gitu ya. Nah, makanya Allah juga menyatakan, sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika kamu mau mengerti. Jika kamu mengerti. Allah menurunkan Al-Quran itu kalau kita pengen ngerti isi Al-Quran, ingin paham isi Al-Quran, dan kita punya keinginan untuk memahami Al-Quran, kita jadi tahu mana yang harus kita bisa lakukan, mana batasan yang kita lakukan ketika berkomunikasi atau bersosialisasi dengan agama-agama yang lain. Oke.
Itu mengenai kalau misalkan jangan percaya orang kafir. Bukan jangan percaya, maksudnya jangan jadikan orang kafir itu jadi kepercayaan. Karena ini dalilnya gitu. Jadi Anda juga nggak bisa menyalahkan saya, wah Al-Quran, Sayyid ini ngomongnya begini nih. Enggak, justru saya berbicara karena Al-Quran. Nah, lanjutan dari ayat itu, ha antum haula tuhibbunakum wa la ha antum haula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Ayatnya, beginilah kamu itu maksudnya kepada kita orang-orang Islam. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Ini maksudnya adalah kita ya saking percayanya kita kepada orang itu, orang-orang di luar kita, itu ditegur sama Allah. Karena kenapa? Allah tuh tahu sebenarnya isi hati orang-orang seperti itu. Gitu. Bahkan kita nyampe bisa meyakini, menyatakan bahwa semua agama sama. Nah, ini secara nggak langsung gambaran dari itu. Nah, makanya kalau misalkan saya sudah mulai masuk ke toleransi beragama, ingin rasanya berbicara jauh lebih pedas gitu. Tapi ya ini forum internasional ini, jadi harus kita jaga ini ya. Gitu. Saya kalau mohon maaf gitu kalau misalkan pembicaraan saya terlalu kasar, karena memang pribadi saya seperti ini. Ini poin pentingnya sebenarnya ya. Kalau kita paham tentang agama kita, saya yakin 100% dalam Islam sendiri tidak ada perbedaan. Dan juga sama di Indonesia. Kalau kelima sila itu bisa kita jalankan dengan baik, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Islam punya agamanya sendiri, silakan beragama. Kristen punya agamanya sendiri, silakan beragama. Hindu juga punya, silakan. Dan itu ada jaminannya yang dijamin oleh pemerintah. Dan kalau ada orang-orang yang berani mengusik orang-orang dalam melakukan ritual keagamannya, itu bisa dipidanakan. Itu ada hukumnya. Oke, maka kalau misalkan kasus sekarang banyak orang penistaan agama, makanya banyak sekali pelaporan-pelaporan ya karena memang pemerintah Indonesia sendiri melindungi orang-orang hak dan kewajibannya dalam beragama. Itu satu. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia itu bisa memberikan rasa kemanusiaan, rasa adil antara manusia yang satu dengan yang lain, saya yakin 1000% tidak ada yang namanya pergolakan dalam dunia dalam Indonesia khususnya. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, kenapa di Indonesia bisa ada demo? Selain mengatasnamakan kebebasan demokrasi, kenapa bisa ada demo? Pertanyaan sederhananya. Oke, kenapa buruh bisa demo? Karena merasa gaji saya kurang, atau karena merasa saya tidak mendapatkan hak saya sesuai, atau saya merasa pekerjaan saya sangat berat sekali tapi balasannya tidak setimpal. Sama dari kemarin Omnibus Law yang banyak menimbulkan kontroversi, walaupun sampai saat ini juga belum jelas sebenarnya apakah yang didemo itu benar ataukah yang didemo itu salah, atau yang berdemo itu benar atau yang berdemo itu salah. Sampai saat ini juga belum jelas karena isinya sendiri juga belum tahu. Sama halnya kalau misalkan orang di Indonesia itu melaksanakan sila yang kedua tadi, saya yakin tuh Indonesia nggak ada yang kelaparan, Indonesia tidak ada yang namanya kesengsaraan. Saya yakin di Papua sana itu orang-orang Papua sana yang sekarang sedang bergejolak, yang ingin memerdekakan dirinya, saya yakin tuh mereka akan merasa terus ingin bersama Indonesia kalau sila kedua itu dilaksanakan. Lanjut lagi ke yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini kalau bisa dilaksanakan, kalau misalkan sila ke-1 dan sila kedua itu sudah terlaksana dengan baik, gimana kita mau bersatu? Kalau misalkan antara satu yang lainnya saling serang, antara satu dengan yang lainnya saling diinjak-injak, Islam diinjak-injak, Hindu diinjak-injak. Selanjutnya, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang bagaimana bentuk musyawarah kita? Oke lah, bentuk hal sederhananya dalam bentuk keluarga. Bagaimana di keluarga kita kalau misalkan ada sesuatu hal yang harus dibicarakan? Apakah ada musyawarah sekarang di dalam bentuk keluarga? Mungkin sepersekian persen ada keluarga yang misalkan kumpul, kita bahas suatu masalah baru musyawarah. Tapi ada juga yang dalam keluarga sendiri sudah otoriter. Pokoknya kalau kata ibunya A, kata bapaknya A, kata ibunya B, kata ayahnya B gitu. Kita sebagai anak nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu dari hal kecil, apalagi dalam hal besar. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara yang saya muliakan,
Sebetulnya sila yang ada dalam Pancasila itu sudah menggambarkan apa yang ada dalam agama-agama, terlebih lagi dalam agama Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dijelaskan juga dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, katakanlah kalau Tuhan itu adalah satu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Karena nasumatan wahidah, kata Allah. Yang membuat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadhan wa qalidhal qalbi lam fadlu min khaliq. Itu lanjutan ayatnya, itu ada di surat An-Nisa itu. Tinggal dibaca lagi aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah juga sudah mengatur dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Dan hadis-hadis Rasulullah juga sudah banyak sekali menggambarkan. Kalau misalkan itu bisa diterapkan, insya Allah yang namanya toleransi itu secara tidak langsung sudah terbentuk. Sekarang pertanyaan tinggal, apakah kita mau melakukan dan mau jujur kepada diri kita sendiri? Mau tidak kita bertoleransi? Karena begini permasalahannya, saudara. Saya melihatnya, toleransi itu tidak akan bisa terus terbangun kalau misalkan ada oknum-oknum yang memiliki kepentingan di belakangnya. Sama sepertinya COVID-19. Banyak sekali kontroversi-kontroversi yang saya baca. Ada yang mengatakan ini memang kejadian alam, ada yang mengatakan ini ada sesuatu buatan. Oke, katakanlah ini buatan alam, berarti salah satu nasihat kepada kita adalah ya kita terus menjaga diri kita. Karena kebiasaan jorok kita, kebiasaan tidak sehat kita, makan makanan yang sembarangan, makan makanan yang haram, kehidupan hidup di malam hari, tidur di siang hari, yang sudah Allah tentukan padahal tidur di malam hari, berkegiatan di siang hari. Itu sebagai nasihat dan bisa juga ujian dan bisa juga teguran kalau memang itu merupakan kejadian alam. Tetapi kalau misalkan ini suatu hal yang didesain, sesuatu hal yang dibentuk, maka apakah ini bukan sesuatu hal kepentingan di belakangnya? Karena banyak sekali saya baca kalau misalkan jika ini di sebuah kepentingan atau jika ini sebuah sesuatu hal yang dibuat, COVID-19 ini ada sesuatu di belakangnya. Dan saya baca cukup seram juga kalau misalkan saya sampaikan di sini, dan mungkin juga bukan forumnya karena kita berbicara masalah toleransi beragama. Jadi seperti itu. Maka kita sebagai warga muslim, dan saya mengajak juga kepada teman-teman, oke, kita toleransi boleh. Kita berbaur dengan itu justru memang diharuskan. Dan juga sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat kita. Bahkan kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin di satu tempat, kalau misalkan ada satu kaum, satu warganya yang merasa kelaparan, walaupun dia orang kafir, itu juga menjadi tanggungan kita di hari akhirat nanti. Dan sebegitunya Islam mengajarkan kita. Maka kalau misalkan saya mengajak teman-teman semua, oke lah, toleransi itu bisa kita dapatkan kalau kita paham sebetulnya apa yang sudah agama ajarkan, dan paham bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Maka bisa kita tarik kesimpulan, toleransi itu perpecahan atau tidak adanya toleransi itu terjadi karena orang tidak memahami agama dan tidak mengerti Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Atau bisa jadi mereka orang-orang yang memiliki kepentingan yang bermuka dua gitu. Memang dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Al-Munafiqun gitu, kalau misalkan nanti akan ada kelompok-kelompok orang yang munafik. Ya begitulah, kalau kata Al-Quran bahasanya begini, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini ayatnya artinya saya bacakan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, kami mengakui engkau adalah Rasulullah. Nanti akan ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang munafik. Dia mengakui beriman pada Allah dan Rasul. Dan kau mengetahuinya bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dia menyatakan seperti itu. Dan padahal Allah itu menyaksikan bahwa mereka, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Maka nanti ada sekelompok orang yang datang kepada kita, mengakui berkuar-kuar, oh saya agama saya Islam, agama saya ini. Tapi padahal dalam hatinya dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Dan yang ada, dia menjadi orang-orang yang munafik dan menyerang kita atau menjadi musuh dalam selimut bagi umat-umat Islam. Tidak hanya berlaku dalam kita, saya juga yakin dalam agama lain juga pasti ada toleransi beragama.
Zakir Naik juga pernah mengatakan kalau misalkan agama itu, kalau kita faham runtutan agama, Islam itu kan sebuah agama yang saling bukan melengkapi ya. Islam itu kan runtutannya ada A, B, C, D, E, F, G baru masuk ke Nabi Muhammad gitu ya. Sebetulnya saling berhubungan. Kalau misalkan kita lihat dari ajarannya Nabi Daud, dari terus Nabi Musa, terus turun ke Nabi Isa, terus terakhir ke Nabi Muhammad. Kalau orang-orang yang memang paham tentang agama dan dia mengakui dan jujur, saya yakin pertama mereka akan masuk Islam, dan yang kedua mereka akan bisa menjaga keberagaman masyarakat yang berbeda-beda agama, dan bisa jadi dia juga menjadi salah satu influencer dalam melakukan kegiatan dakwahnya. Saya yakin Kristen juga mengajarkan hal kebaikan, perdamaian, tapi saya tidak bisa menyebutkan dalilnya karena saya belum belajar dan itu juga bukan bidang saya. Itu ada di perbandingan agama. Mungkin teman-teman ada yang paham di perbandingan agama. Saya yakin juga ya Hindu juga sama demikian, Katolik, Protestan, Konghucu juga sama demikian, dan apalagi Islam. Saya yakin 1000% Islam mengajarkan tentang perdamaian, dan Islam sangat benci sekali yang namanya pertumpahan darah. Dan seperti bagaimana yang sudah saya sampaikan, Islam tidak akan memulai perang kalau tidak perang. Islam akan memulai perang kalau misalkan diperintahkan oleh Allah, dan itu pun ada sebab tertentu. Itu sama halnya kayak misalkan kenapa Rasulullah melakukan Fathul Mekah, itu karena memang membebaskan yang namanya Ka'bah, dan itu pun proses pembebasan juga sangat manusiawi. Dikirimkan orang, kalau orang-orang yang mau beriman kamu selamat, kalau kamu tidak mau beriman silakan keluar dari Ka'bah. Kalau kamu masih mau di situ dan kamu tidak mau beriman kepada Allah, siap-siap kamu dibunuh. Itu justru lebih manusiawi kalau menurut saya, kalau kita berpikir pakai logika. Sekarang apa? Tidak, orang main serang aja, dan tidak gentle. Kalau perang zaman sekarang tuh diam-diaman, tembakin nuklir dari negara mana jatuh ke negara ini, nggak gentle gitu kalau bagi saya. Kalau perang bener, tunjukin perang tuh gentle. Kalau kayak gitu nggak gentle, nggak laki-laki, bukan seorang petarung kalau seperti itu. Bertarung. Nah, dalam toleransi beragama, kalau memang ada sesuatu hal yang salah, bagaimana bentuk toleransinya? Oke, kita berdebat, duduk di satu forum, kita hadirkan banyak orang. Jadi biar tahu ketika kita salah, kita bisa benarkan. Ketika orang salah, orang tinggal bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Karena orang-orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan atau misalkan argumen-argumen, mereka tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Yang ada hanya berkoar-koar. Dan sekarang faktanya di lapangan kita bisa lihat, ketika diajak berdebat mereka nggak mau. Tapi kalau melakukan berkoar-koar di sosmed, di ini segala macam, jagonya bukan main dah. Udah ngalahin orator terbaik di dunia. Itu saya lihat sendiri gitu ya. Makanya saya pesan juga kepada teman-teman dan juga sebagai pengingat kepada diri saya, sebetulnya toleransi mudah. Hanya saja kitanya yang mempersulit atau ada oknum yang punya kepentingan. Kuncinya 2. Jalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh agama. Islam memang ada batasan, tetapi bukan batasan itu menjadikan halangan kepada kita untuk bertoleransi. Gitu. Sama halnya kalau misalkan kita puasa juga, kalau misalkan kata Allah ada toleransinya. Orang-orang yang berpuasa kalau misalkan tidak bisa ayam makdudat, maka minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra. Allah juga sudah memberikan toleransi kepada umatnya sendiri kalau misalkan tidak bisa berpuasa. Itu salah satu bentuk kalau Allah itu mengajarkan toleransi. Maka kalau ada yang bilang Islam agama tidak toleransi, berarti dia tidak paham tentang Islam. Hindu tidak mengerti tentang toleransi, berarti dia tidak paham tentang ajaran Hindu. Dan wajar saja kalau orang-orang yang seperti itu menjudge karena memang tidak paham agama kita. Dan situlah fungsi kita menjelaskan dan kita mencontohkan. Pengajaran atau pendidikan yang paling baik itu bukan dengan bersuara, bukan dengan perang, bukan dengan segala macam, tetapi dengan mencontohkan. Sebagaimana yang Rasulullah sudah sampaikan, cerita ketika Rasulullah dihujat di Taif, ketika itu malaikat bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah diperlakukan kasar oleh kaum ini. Izinkan aku, kata malaikat itu, untuk menjatuhkan 2 gunung ke tanah itu. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Untuk toleransi Rasulullah juga gitu. Saya yakin, kata Rasulullah, nanti akan muncul cucu-cucu dari mereka yang beriman kepadaku. Dan betul saja sampai saat ini daerah Taif itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak
hal yang bisa kita dapatkan jika toleransi itu sudah terwujud. Yang pertama, tidak ada perpecahan, dan saya yakin perdamaian, dan saya yakin indah sekali, khususnya di Indonesia, orang misalkan saling berbeda agama, saling beribadah. Kalau misalkan ini cerita-cerita aja ya, ini kan suka ada orang buat video misalkan orang Kristen lagi ngumpul sama orang-orang Islam, terus kebetulan lagi azan, orang Kristen yang ngingetin, ayo sholat dulu tuh, Tuhanmu udah manggil. Sama halnya kalau misalkan hari Minggu orang Islam tidur, misalkan lagi hari Minggu ya kan waktunya istirahat, anak-anak mahasiswa yang tinggal satu kos misalkan laki-laki dengan laki-lakinya itu bilang, kamu bukannya ini ya kebaktian hari Minggu. Alangkah indahnya kalau misalkan toleransi itu sudah bisa terwujud. Dampak yang lainnya, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada pertumpah darahan, tidak akan ada hal-hal negatif lainnya. Dan saya yakin itu adalah keinginan terkecil yang ada pada diri manusia. Hanya saja manusianya itu yang munafik, yang memiliki rasa ingin untuk menguasai semuanya, makanya dia lakukan hal seperti itu. Itu dampak positifnya kalau misalkan toleransi itu bisa kita terapkan, dan saya yakin bisa insya Allah. Dan memang dalam toleransi itu memang harus ada orang-orang yang bisa menjadi pemegang amanah ya, dalam hal ini mungkin pemerintah, dan saya juga banyak berharap kepada pemerintah saat ini, semoga hak-hak orang-orang yang beragama dalam ritualnya, dalam melakukan kegiatan keagamaannya itu dijaga dengan baik dan dilindungi dengan baik. Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi di mana ya, Austria apa di New Zealand itu yang orang sholat Jumat ditembakin, itu jangan sampai ada yang bisa terjadi di Indonesia. Dan juga kasus-kasus penghinaan antar agama, bukan hanya Islam, itu tidak terjadi, karena saya yakin orang-orang yang membuat seperti itu pasti ada kepentingan. Itu ya, kayak sekarang boykot ya, mungkin itu satu langkah bentuk jawaban kekesalan kita. Daripada kita berperang, lebih baik seperti itu, perang ekonomi jadinya kan ya. Tapi saya juga tidak bisa membenarkan cara mereka yang memboikot juga ya, tinggal pribadi kitanya lah masing-masing bagaimana baiknya. Kalau toleransi itu bisa diterapkan, saya yakin banget Anda senang, saya senang, kita semua senang. Dan kalau misalkan orang itu masih mengatakan ABCA, sudahlah, berarti dia ada sesuatu di belakangnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai toleransi beragama. Mohon maaf kalau misalkan materinya muter-muter di situ aja, karena memang pada dasarnya toleransi itu mudah sebenarnya kalau kita mau untuk bertoleransi. Dan satu pesan, buka hati kita, jaga hati kita, dan bimbing hati kita untuk bisa menjadi pribadi yang menerima. Kalau misalkan ada perbedaan ya udahlah, cukup iyain aja udah. Kalau emang dia maunya seperti itu, jangan kita timbelin lagi. Kecuali kalau dia mengganggu dasar akidah kita, baru tuh kita ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena dalam Islam juga berdiam diri salah, tapi berbuat berlebihan juga salah. Itu ada bab lain lah pembahasannya, kalau supaya bagaimana toleransi itu bisa terjadi. Perbedaan paham itu hal yang biasa, karena manusia memiliki akal yang berbeda-beda. Saya dengan Nurana Prasari aja kadang sering berdebat gitu ya, apalagi waktu di SMA. Dia salah satu orang yang pintar itu di SMA saya, kadang berdebat walaupun saya yang salah sebetulnya. Jadi hal yang biasa seperti itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, masya Allah, materinya yang sangat luar biasa ini. Langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya buka dua termin, satu termin, 3 penanya. Mungkin buat teman-teman semua ada yang mau ditanyakan. Jadi kita tuh di sini bincang-bincang santai aja ya.
Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung menyalakan mic-nya dan videonya juga boleh. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin mempersiapkan pertanyaannya, jadi saya tuh tadi sedikit ada beberapa hal yang saya petik dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber, yaitu yang sedikit sekali yang saya petik ini. Pertama itu, orang yang beragama dengan baik, mau apapun agamanya itu, entah itu Kristen, Konghucu, Islam, Protestan, Katolik, apapun itu, pasti kalau jika orangnya itu paham dengan baik agamanya, maka tidak akan ada perpecahan. Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan pada kebaikan. Terus toleransi Islam itu agama yang mengajarkan toleransi, tapi juga ada batasan-batasan dalam toleransi tersebut. Terus kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia memahami kelima sila Pancasila ini dengan baik, maka toleransi beragama itu akan terwujud. Tentunya jika sila-sila itu kita amalkan dengan baik pula. Toleransi itu mudah, hanya manusianya aja yang bikin susah. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, karena emang materinya juga ada sangkut pautnya dengan isu-isu saat ini gitu. Untuk teman-teman yang penikmat isu toleransi ini emang sedang diangkat beberapa tahun kebelakangan ini. Mungkin karena teman-teman ini apa nih? Jadi sekarang tuh sesinya santai aja ya, santai, namanya juga bincang santai. Jadi di sini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Mungkin ada yang curhat gitu, bukan curhat sih, kayak mungkin ada pengalaman pribadi tentang bertoleransi beragama atau sebagainya. Dipersilahkan untuk teman-teman semua. Mungkin sambil nunggu, oh ini ada yang mau tanya, Kak siapa nih? Samani. Untuk Kak Samani, mungkin bisa langsung mic-nya diaktifkan. Baca. Halo? Ya, beberapa minggu itu kan pernah viral. Gimana Kak? Mungkin sinyalnya sedang goyang-goyang ya. Sinyalnya Tuh, sinyalnya ya. ya. Kalau mungkin sinyalnya terganggu, mungkin bisa atau mau menyampaikan langsung nggak apa-apa. Gimana Kak, sudah mencari tempat yang sinyalnya mendukung? Ya, diketik juga boleh. Mungkin Kak, apa tadi, Kak
Sam'aninya sedang mengetik. Ini ada pertanyaan dari Kak Lista Bunga. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya sinyalnya ada yang kurang mendukung, bisa diketik aja. Sambil kita menunggu pertanyaan dari Kak Sam'ani, ada pertanyaan dari Kak Kalista Bunga. Mau tanya, kalau misalnya mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana ya? Katanya gitu. Gimana nih? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, di sini kalau tadi berbicara ada anak Fakultas Usuluddin, saya yakin juga mungkin ada anak-anak Fakultas Syariah yang mungkin mereka lebih berhak menjawab, dan saya juga belum bisa berkomentar mengenai hukum ya, tetapi yang saya tahu sejauh ini, jika kita menyerupai suatu kaum, ya berarti kita termasuk kaum itu. Nah, mengenai masalah mengucapkan Natal, ya memang ada beberapa ulama yang mengatakan mengucapkan Natal itu sama aja kita ikut berbahagia, dimana Natal itu kan mengenai Yesus ya. Kalau kita berbahagia tentang Yesus segala macam, berarti secara tidak langsung kita berbahagia, dan dimana yang namanya bahagia itu ada sesuatu hal yang kita akui. Berarti kita mengakui yang namanya keberadaan Yesus. Yesus memang ada, betul. Yesus itu kan Nabi Isa sebetulnya. Hanya saja kalau kita mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, itu baru kita menjadi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Jadi memang sedikit yang bisa saya mungkin bukan luruskan ya, mungkin sedikit perbedaan paham itu. Wah, Yesus itu nggak benar tuh. Jangan salah. Yesus itu sebutan Nabi Isa bagi orang-orang Kristen sebetulnya. Orang-orang Katolik atau orang-orang Protestan itu sebutan mereka sebagai Nabi Isa. Dalam Kristen yang saya tahu, mereka mengakui adanya Tuhan Allah. Mereka menyebutkan Allah loh, walaupun menyebutkannya bukan Allah pakai lam tafkhim ya, bukan ya. Mereka menyebutnya Tuhan Allah mereka bilang. Nah, tapi di satu sisi mereka sudah benar. Nah, yang bikin salahnya apa? Mereka mengakui Bunda Maryam dan mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan segala macam. Nah, itu yang jadi keluar dari agama Islamnya tadi. Nah, makanya kalau misalkan ada yang mengatakan bolehkah mengucapkan Natal, saya tidak bisa berkomentar. Belum berkomentar lebih jauh karena saya juga takut salah. Tapi yang pasti kalau kita pakai logika, mengucapkan Natal walaupun itu hanya tidak ada keyakinan sedikit pun, tapi secara tidak langsung kita mengakui gitu, mengiyakan kegiatan Natal mereka. Nah, ketika kita mengiyakan Natal mereka, apa yang terjadi dalam Natal itu sebetulnya? Merayakan tentang kematian kah, atau kenaikan Nabi Isa kah, atau mengakui Tuhan Nabi Isa kah gitu kan? Kita juga kan belum mendalami tentang itu. Maka kalau memang itu hal yang terjadi dalam kegiatan Natal, secara nggak langsung kita mensupport itu mendukung itu yang mengiyakan, ya berarti bisa jadi itu tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan itu diperbolehkan karena itu hanya sekedar ucapan, karena kita sebagai umat yang bertoleransi. Itu ada yang mengatakan juga, ulama juga mengatakan, Quraisy Shihab kalau nggak salah pernah berbicara juga seperti itu, biasa saja sebetulnya, itu hanya ungkapan saja. Kan dalam hal ini kan kita bagaimana penafsiran kita. Tetapi bagi saya, dan ini yang selalu saya coba terapkan dalam kehidupan saya, alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal yang syubhat. Syubhat itu hal-hal yang masih bisa saja menimbulkan hal-hal yang, atau itu merupakan hal-hal yang sensitif. Jadi jangan sampai salah langkah lah kita. Hal-hal syubhat itu kan kayak misalkan, mohon maaf ya, dalam satu ruangan, kayak misalnya gini deh, mobil hasil jualan, mobil kredit. Kan kalau sama bank itu, ketika mobil kredit itu tidak bisa dibayar oleh konsumen, walaupun tinggal 1 bulan lagi kan ditarik sama bank. Sedangkan bank juga nggak mau rugi. Gimana nih caranya mobilnya bisa kejual gitu? Kadang dijualnya sama pihak bank murah sekali, bahkan jauh, bisa nyampe 70% harganya jauhnya. Sekarang saya tanya, halalkah kita membeli mobil tersebut? Sedangkan memang itu secara akadnya itu punya bank, tapi kan secara tidak akadnya si yang punya mobil ini secara nggak langsung tinggal sebulan lagi dia lunas. Secara nggak langsung kalau kita pakai logika, kita tuh mengambil haknya punya yang si pembeli tadi, tetapi di satu sisi dalam akadnya itu jadi punya bank karena nah itu yang disebut hal syubhat menurut saya. Nah, kalau saya ditanya, kamu mau beli nggak mobil yang kayak gitu? Bagi saya menjauhi hal itu karena secara nggak langsung saya
membuat orang lain kesulitan, rugi karena kenapa? Mobilnya tinggal sebulan lagi kok gitu kan. Nah, itu hal syubhat, kayak misalkan mobil hasil pelelangan, rumah hasil pelelangan gitu. Kecuali kalau kasusnya yang punya rumahnya ini menjual kepada satu pihak, lalu satu pihak ini melelang, oke lah, itu masih biasa. Ini kan kalau kasus kredit ini kan masih simpang siur. Nah, itu syubhat. Makanya kalau saya pribadi, hal syubhat lebih baik dihindari lah, takut nanti kita salah. Karena yang mengetahui hukum sebetul-betulnya hukum ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya gitu. Dan bahkan Rasul sendiri juga pernah ditegur sebenarnya sama Allah kalau misalkan dia salah melakukan sesuatu. Jadi kalau saya rasa lebih baik dijauhi, bukan berarti saya mengatakan halal atau haram, tapi lebih baik jauhi dulu lah gitu sampai ada ulama atau ada yang bisa mengatakan itu halal dengan dalil-dalil yang jelas. Mungkin itu tanggapan saya ya kepada siapa, Kalista Bunga Mawar. Belum, nggak boleh ganti nama orang. Oh iya, maaf. Ini ada pertanyaan lagi. Belum, bubur putih, bubur merah. Ini ada pertanyaan dari Kak Syamani. Tadi gimana Kak Kalista? Apakah ada tanggapan atau cukup? Kalau misalnya cukup, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, siap. Jadi pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Syamani. Katanya itu beberapa waktu lalu sempat viral ada seorang tokoh agama Islam yang melarang adanya aplikasi Alkitab berbahasa Minang. Bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Padahal kan dengan adanya aplikasi tersebut bisa mempermudah orang-orang non-muslim dalam mempelajari Alkitab. Kalau saya tahu tuh Alkitabnya tuh ada banyak ya. Ada Bible, ada Injil, apalagi tuh. Oke, kalau berbicara masalah Alkitab ya, ini ada hubungan dengan basic saya juga sebetulnya. Ya, Alkitab itu sebenarnya Al-Quran juga Alkitab sebetulnya. Tapi kan saya juga rancu nih, Alkitab ini Alkitab mana nih? Kalau misalkan Alkitab secara umum, oke kita bahas. Kalau saya mungkin bahas dari Al-Quran dulu ya. Sejujurnya, kalau kita melihat sejarah Al-Quran ya, Al-Quran sendiri ketika waktu mau dikumpulkan, itu banyak sekali perdebatan, ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Waktu itu kasusnya adalah ketika sahabat Alkitab non-Muslim, nanti saya bahas itu ya. Nah, ketika waktu itu Umar bin Khattab datang kepada kepada Abu Bakar, waktu itu ceritanya, waktu itu habis melakukan perang apa lupa saya itu namanya ya, melakukan habis perang lah. Nah, ketika perang itu banyak sekali orang-orang Qurra itu orang yang menghafal Al-Quran dan bisa menulis Al-Quran dan paham tentang tulisan Al-Quran, itu meninggal dan dikhawatirkan takutnya tidak ada orang-orang yang bisa menjaga kelestarian Al-Quran. Maka waktu itu Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar dan dia berkata, ya Abu Bakar, kita harus melakukan sesuatu karena kenapa? Karena banyak orang-orang muslim yang terbunuh, di mana di antara orang itu ada sekelompok orang hafiz dan qurra. Nah, qurra itu dikhawatirkan nanti kalau misalkan tidak kita buat antisipasi dari sekarang, ketika nanti ada perang lagi, ketika mereka mungkin, ya kita kan nggak tahu kan umurnya ceritanya waktu itu, terbunuh dan tidak ada yang bisa melestarikan Al-Quran. Nah, makanya kekhawatiran itu dijadikanlah Umar dan Abu Bakar sepakat untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Waktu itu masih pengumpulan Al-Quran, di mana Abu Bakar memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mengumpulkan Al-Quran. Waktu itu ada 4 sahabat yang ditunjuk sebagai tim pengumpul, maksudnya yang jadi ini kalau nggak salah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, terus ada 2 lagi saya lupa. Nah itu mereka mengumpulkan Al-Quran. Setelah mengumpulkan Al-Quran, mereka sudah mulai terkumpul. Gak lama kemudian Abu Bakar kan meninggal. Ini digantikan oleh Khalifah Umar. Nah, ketika Khalifah Umar itu sudah terkumpul dan disimpan di rumahnya di rumah Umar bin Khattab. Tidak lama juga dari situ terjadi Umar meninggal juga kan, akhirnya ditaruh di rumah putrinya. Nah, ketika itu digantikan oleh Khalifah Utsman. Khalifah Utsman dilakukan namanya pengkodifikasian Al-Quran. Jadi dikumpulkan dan pemushafan itu terjadi di pada zaman Utsman bin Affan. Nah, di Al-Quran sendiri terjadi polemik sebetulnya waktu itu ketika
bagaimana nih Al-Quran dikumpulkan, halal nggak nih gitu, sedangkan Rasulullah nggak pernah buat itu. Sampai akhirnya berdebat segala macam, tapi mereka sepakat dikumpulkanlah Al-Quran dan dijadikanlah mushaf. Nah, mushaf itu sendiri itu ketika sudah jadi tidak sedikit itu kontroversi, banyak itu kontroversi dari kalangan sahabat juga, yang kan kalau ketika zaman Umar bin Khattab itu kan sudah mulai menyebarkan Islam kan, zaman Utsman juga sudah mulai menyebar Islam, sudah ada gubernur-gubernur di daerah sini A, B, C segala macam itu, mereka menolak dengan mushaf yang sudah dikumpulkan oleh Utsman itu, yang sudah dibuat, dan mereka mengatakan tidak, saya tidak mau, dan mereka tidak mau menggunakan mushaf, sedangkan waktu itu khalifahnya kan Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pun bukan memerangi ya, maksudnya dia membuat keputusan bahwa itu salah, dan bukan salah, maksudnya itu harus dihanguskan, dan akhirnya mushaf itu pun bisa diterima. Dan mengenai seiring berkembangnya waktu sampai orang-orang mulai dari luar Islam, luar Jazirah Arab dia masuk Islam, timbul permasalahan bagaimana orang-orang luar Islam yang ingin memahami Al-Quran, sedangkan mereka tidak paham bahasa Arab waktu itu. Makanya akhirnya muncul lagi polemik, sampai akhirnya terjadilah musyawarah, terjadilah sebuah ijtihad dari salah satu sahabat segala macamnya itu, mengatakan boleh kita melakukan penerjemahan dengan syarat, ya berarti Al-Quran, teks Al-Quran aslinya tetap ada, dan baru ada terjemahan di bawahnya. Supaya apa? Karena begini, dalam yang namanya wahyu itu, kita tidak bisa mengartikan sesuai dengan bahasa kita. Mendekati iya, tapi kalau persis dengan arti yang ada dalam bentuk bahasa Arabnya itu tidak mungkin. Karena itu ada namanya misbahasa, ada distorsi bahasa. Seperti misalkan basoro. Basoro itu dalam Al-Quran bisa berarti melihat, bisa berarti mengintip, bisa berarti segala macam. Makanya dalam penerjemahan bahasa Indonesia sendiri, ini Al-Quran yang saya pegang, antara satu dengan yang lain pasti ada sedikit perbedaan, walaupun yang mengeluarkan itu adalah MUI. Bahkan kalau misalkan kitab Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sekalipun pasti ada perbedaan bahasa, karena bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Sama halnya kalau misalkan bahasa yang Alkitab tadi itu boleh atau tidak, ya silakan saja, tapi dengan catatan teks aslinya itu masih ada, jangan diubah sepenuhnya jadi bahasa Minang. Karena kita tidak bisa mengartikan, walaupun kita sehebat apapun kita dalam penerjemahan, kita tidak akan bisa menerjemahkan persis tanpa ada yang terhilang atau terdistorsi apa maksud dari wahyu yang sudah diturunkan dalam kitab tersebut. Makanya wajar saja kalau ada tokoh yang mengatakan baik Islam maupun non-Islam, dia mengatakan oh tidak boleh karena nanti bisa terjadi perbedaan paham. Memang betul, itu betul. Makanya bagaimana cara mengantisipasinya? Ya dengan seperti itu, teks aslinya ada, jadi ketika ada sedikit kerancuan, kok begini ya maksud pahaman penerjemahannya ya, kita bisa melihat langsung teks aslinya. Jadi kita bisa memahami maksud yang ingin disampaikan, maksud yang ada dalam wahyu tersebut. Nah, kasus ini ada seorang tokoh agama Islam yang melarang adanya aplikasi Alkitab berbahasa Minang. Mungkin kekhawatirannya seperti itu. Kita kan juga tidak bisa langsung menjudge, wah ini nggak toleransi, ini nggak ini. Oh tidak, sama halnya kayak mushaf dulu. Kenapa gubernur-gubernur yang di luar sana tidak mau menerima mushaf yang sudah Utsman buat? Karena mereka merasa Quran yang dibuat Utsman itu juga belum tentu benar 100%. Nah, jadi seperti itu. Ada alasan-alasan, landasan-landasan kenapa mereka bisa berargumen seperti itu. Dua kemungkinan, mungkin bisa ada lebih dari dua kemungkinan mengenai tokoh Islam yang tadi melarang. Bisa jadi karena dia khawatir, bisa jadi memang karena dia memiliki pemahaman yang cukup ekstrim, bisa jadi juga memang dia ada sesuatu hal di dalamnya gitu. Kalau misalkan Al-Quran itu sendiri diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia dan tidak ada teks Arabnya, itu juga tidak diperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, karena bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu suatu hal yang berbeda. Sama halnya kita kayak punya uang Malaysia sama uang Indonesia, atau sama uang Thailand. Sama-sama uang, bentuknya sama-sama kertas, sama-sama nominalnya ada angka 1, 0.
Walaupun beda doang kan, nolnya Indonesia nyampe 3, nyampe 6 kadang. Kalau di luar negeri mungkin cuma 1 nolnya atau 2 gitu kan. Padahal sama-sama dari kertas, tapi nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena perbedaan tadi. Sama halnya kalau misalkan dengan Al-Quran. Kalau misalkan teks aslinya tidak ada, ya dikhawatirkan terjadi perbedaan atau tidak mendapatkan maksud yang sebenarnya gitu. Dan saya sih bisa mengatakan yang tadi melarang itu dia khawatir. Karena bisa jadi Alkitabnya itu tidak sesuai dengan aslinya, maksud dari si wahyu tersebut. Nah, antisipasinya dengan cara menampilkan teks aslinya dan di bawahnya ada terjemahannya. Tetapi kan kitab yang dijaga keasliannya sampai saat ini kan hanya Islam, hanya Al-Quran sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara dengan konteks Islam, ya sebetulnya mau ada Alkitab apapun mungkin ada, tapi sangat sulit sekali gitu. Makanya kalau misalnya dalam konteks Islam tidak akan mungkin ada tuh yang namanya Alkitab lagi yang asli ya gitu. Hanya Al-Quran saja yang terjaga, dan itu juga janji Allah kan sampai akhir zaman nanti. Itu mungkin tanggapan saya mengenai tokoh yang melarang adanya aplikasi kita tadi. Mungkin satu, khawatir. Yang kedua, memang dia memiliki pemahaman yang ekstrim tadi. Yang ketiga, memang ada sesuatu hal yang terjadi dalam dirinya. Mungkin itu yang bisa saya pendapat saya ya. Oke, baik. Gimana tanggapannya Kak Sam'ani? Apakah cukup atau masih ada yang dipertanyakan? Adakah Kak Sam'ani? Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Indah. Katanya maaf, agak sedikit keluar dari konteks. Jadi moderasi pemahaman katanya gitu. Jadi pertanyaannya itu mau nanya juga, kan zaman sekarang kan banyak nih orang-orang yang terutama kaum feminis yang dibilang sangat menyetujui bahwa setiap manusia berhak untuk dicintai dan merasa dicintai. Termasuk manusia yang bahkan mempunyai kelainan, entah kelainan penyakit atau gimana. Ya bahasanya apa nih? LGBTQIA+. Ini istilah baru ya atau gimana? Di Al-Quran juga pasti kita di-treat untuk bagaimana cara memanusiakan manusia kan. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apakah sebuah kesalahan jika kita mendukung hal tersebut dalam artian itu menghargai keberadaan mereka sebagai manusia? Mohon. Ya, begitu. Ya, saya paham maksud pertanyaannya sebetulnya. Dan ini yang marak sebetulnya. Saya entah ini menjadi suatu, saya khawatir nanti teman-teman malah bertafsiran lain tentang pendapat saya. Ini tapi apa yang saya rasakan gitu ya. Intinya begini, dalam Islam khususnya ya, itu sudah mengatur bagaimana hak manusia dan bagaimana kewajiban manusia, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kalaupun ada kelainan, itu sejatinya adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi kelainan yang mana dulu nih? Kelainan yang mana dulu ya gitu ya. Satu, kalau misalkan ada orang buta, Allah berikan keistimewaan. Karena kenapa? Allah sudah kurangkan satu beban kehidupannya dari mata. Karena mata ini merupakan salah satu sumber masuknya dosa ke dalam tubuh kita. Tuh, itu kelainan juga. Sama halnya ketika lahir dalam keadaan, mungkin ada kan, saya pernah lihat video itu, jasadnya umur 5 tahun, tapi sebetulnya dia hidup sampai 30 tahun sebenarnya. Tetapi Allah kasih keistimewaan, karena kenapa? Allah tidak mau orang ini kalau dia paham tentang arti kehidupan sebenarnya, ya dia akan menjalani kehidupan yang sebenarnya di mana ada dosa dan pahala. Gitu. Maka Allah jaga dia dengan cara seperti itu supaya dia seperti masih anak kecil dan tidak merasa berdosa, karena anak kecil kan tidak mendapatkan dosa kan. Sama halnya ketika lahir tanpa kaki misalkan, ya mungkin itu salah satu cara Allah untuk menjaga dia tidak melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan lubang kedosaan. Nah, kelainan yang Allah berikan itu bentuk keistimewaan. Sekarang kalau LGBT dalam Al-Quran sendiri, saya belum pernah baca itu LGBT itu didukung dalam Al-Quran ya. Kalaupun kelainan-kelainan penyakit itu, dilihat dulu bagaimana penyakit itu bisa muncul.
karena sejatinya penyakit itu memang ada yang sudah dilahirkan dari lahir, itu lahir penyakitnya, atau memang bukan karena penyakit itu sudah dari lahir, tapi ketika dia lahir dari kecil mungkin mendapatkan perilaku-perilaku, keadaan sosialnya, segala macamnya, akhirnya terbentuklah pribadi yang seperti itu. Ini saya berbicara serius. Ada orang yang misalkan nih, dia hidup ketika lahir mungkin orang tuanya sudah meninggal, atau misalkan dia sudah tidak tinggal dengan orang tuanya, mungkin bercerai orang tuanya entah kemana dan tidak mengakui dan tidak mau mengurus anaknya tadi, akhirnya hiduplah oleh orang tuanya tadi. Mungkin orang tuanya tadi seorang laki-laki, karena mungkin neneknya sudah meninggal misalkan, atau sama orang siapa lah gitu. Sampai akhirnya dia merasakan nyaman hidup dengan dia. Karena mungkin laki-laki tadi itu merasa seperti seorang ibu, memberikan kasih sayang seperti seorang ibu, sampai akhirnya dia merasa, oh saya cinta nih sama orang laki-laki. Itu, maka penyakitnya bukan kelainan yang Allah berikan sebetulnya, tapi karena kehidupan dia yang seperti itu. Triknya gimana? Kita ajak sebetulnya kepada agama, kita ajak kepada ini, bukan mendukung dengan LGBT-nya gitu. Karena saya yakin LGBT bukan suatu penyakit yang Allah berikan, walaupun bisa jadi juga sih, tapi saya yakin juga gitu, karena itu suatu hal yang sangat kontradiktif ketika dimana Allah menurunkan azab kepada kaum Lut, tapi Allah memberikan sesuatu hal seperti itu kepada manusia sejak dari lahir. Itu kontradiktif, kecuali kalau misalkan kayak tadi kasusnya, dia besar di satu lingkungan yang dimana lingkungan itu sesama jenis, dan sesama jenis itu memberikan pelayanan yang membuat dia sangat cinta dengan orang sesama itu, akhirnya dia pun suka sama orang seperti itu. Nah itu lain lagi kasusnya. Makanya kalau berbicara masalah LGBT dalam Al-Quran, rasanya saya belum pernah baca itu di mana ya, dia diperbolehkan, saya belum pernah baca itu. Kasusnya bukan dari sejak lahir saya yakin, tapi dari luar atau dari eksternal, dan bisa jadi juga memang sifat dia yang merasa seperti itu. Manusia itu kan terbentuk sifatnya sejak dari lahir, sejak dari kecil, bukan ketika Allah tentukan, ketika dia sebelum lahir. Sama halnya ketika setan atau iblis diberikan pilihan mau sujud atau tidak. Sebetulnya kan bukan Allah menentukan setan untuk, atau iblis memilih tidak sujud, sebetulnya bukan. Itu Allah memberikan pilihan sebetulnya. Hanya saja iblisnya tidak mau memilih sujud, akhirnya dikeluarkanlah dan dijadikanlah dicap untuk masuk neraka selamanya. Sama halnya kayak LGBT gitu. Nah ini bisa jadi juga ujian sebetulnya atas hidupnya, ketika dia mungkin tahu bahwa sesungguhnya LGBT atau kasus seperti itu tidak diizinkan, ya berarti siap-siap aja. Nah, gimana Al-Quran pasti ada triknya? Oh pasti, betul, pasti ada triknya. Kita kenalkan Islam itu seperti apa, kita kenalkan bahayanya LGBT itu seperti apa, kita kenalkan dampaknya itu seperti apa, dan kita kenalkan juga Islam yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, kalau kita, apakah sebuah kesalahan jika kita mendukung? Kalau kita mendukung dia untuk sembuh, tidak kesalahan. Tapi kalau kita mendukung dia untuk berlarut-larut dalam LGBT itu salah. Karena kewajiban kita, karena kita tahu itu adalah hal yang salah sebetulnya. Kita tahu itu salah dan kita malah mendukung, nah itu salah sebenarnya. Tapi kalau kita tahu itu salah, kita mengajak dia keluar dari lubang itu, dari lingkungan itu baru kita katakan itu hal yang benar. Gitu. Menghargai bukan cara seperti itu. Menghargai itu dengan kita bimbing dia. Ini suatu konsep yang salah sebetulnya, dan saya yakin ini ada suatu konsep pembentukan mind, pembentukan pemikiran yang kacau, dan saat ini sedang marak berlaku. Hati-hati teman-teman semua dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Kan kita mau mendukung mereka, hak mereka, karena kesian juga mereka. Nah itu salah, itu hati-hati loh. Itu ada orang-orang tertentu yang ingin mengacaukan pemikiran-pemikiran, atau yang ingin mengacaukan apa yang seharusnya sebenarnya dilakukan. Dan sekarang sudah banyak sekali dilakukan. Karena dari LGBT lah semua bisa terjadi sebetulnya. Dan ya itu yang bisa saya sampaikan gitu. Jangan sampai teman-teman semua terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sangat bebas itu gitu ya. Karena dalam Islam rasanya saya belum pernah dengar
dibolehkan mendukung gitu, apalagi ya, belum pernah dengar gitu saya, seumur hidup saya belum pernah. Tapi kalau kita ajak dia untuk kembali, kita bimbing dia, itu baru suatu kebenaran. Ya mungkin itu ya. Oke, baik. Oke, Oke, baik. Gimana nih Kak Indah? Ada mau tambahan Kak atau sanggahan Kak atau tanggapan? Atau sudah tercerahkan? Oh ini ada tanggapannya nih. Nah, lalu bagaimana cara men-treat mereka tanpa mereka harus tersindir atau bahkan tanpa mereka merasa terkucilkan? Caranya nih. Kayak cara men-treat mereka tanpa mereka harus tersindir atau bahkan tanpa merasa terkucilkan. Oke, dalam Islam itu mengatur bagaimana berdakwah, bagaimana mengajak, bagaimana berbicara dengan orang kafir sekalipun, Allah juga sudah mengajarkan. Dan kayak bagaimana kita bentuk kita atau sikap kita menghargai keadaan mereka, bukan mendukung ya, saya bilang menghargai gitu. Sama hal kasusnya kayak gini, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seseorang yang ingin bertobat. Itu ada di surat Al-Basa kalau nggak salah. Al-Basa sendiri artinya kan bermuka masam. Waktu itu ketika ada satu orang yang ingin bertobat datang kepada Rasulullah, di mana waktu itu Rasulullah sedang asik berbincang-bincang atau berdakwah atau sambil membicarakan suatu perkara lah dengan sahabat-sahabatnya itu. Datang kucuk-kucuk satu orang yang notabene mungkin seorang pendosa, seorang yang banyak sekali dosa-dosanya lah pokoknya. Datang kepada Rasulullah dan dia ingin bertobat, lalu Rasulullah bermuka masam, mukanya kayak sinis gitu, dan dia memalingkan wajahnya daripada orang tersebut karena merasa Rasulullah terganggu dengan kehadiran orang tersebut. Akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasul yang berbunyi, "Abasa wa tawalla." Dialah Muhammad. Allah langsung tegur, langsung berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Di sini kalau dalam Al-Quran disebutkan orang itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau bahwa dia itu ingin menyucikan dirinya, maksudnya bertaubat, karena waktu itu Rasul itu malah mengacaukan atau malah menjatuhkan keinginan mereka untuk bertaubat. Nah, lanjutan dari ayatnya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang beri manfaat kepadanya. Nah, makanya dalam Al-Quran sendiri kalau makan ada kasus-kasus seperti itu, ya dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan kita mungkin cara pertama yang bisa kita treat dengan memberitahukan LGBT itu apa dan dampaknya apa. Jadi mereka berpikir dengan sendirinya terlebih dahulu tentang si LGBT itu sendiri. Jangan kita mulai langsung dengan Islam melarang, wah itu biasanya langsung mental biasanya. Sama kasusnya kayak kenapa khamar dilarang. Dalam pelarangan khamar itu bukan langsung dilarang, tapi Allah menyuruhnya, Allah memerintahkan kamu boleh minum khamar ketika waktu malam saja. Lalu setelah itu ada kasus di mana seseorang lagi baca surat, lagi sholat, lalu bacaannya salah, di mana baca surat Al-Fatihah yang harusnya lalu berubah bacaannya karena dia habis minum khamar waktu itu. Akhirnya turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, diharamkanlah khamar itu. Baru di situ Allah melarang khamar karena apa? Karena berbahaya dalam pembacaan Al-Quran yang dimana maknanya langsung jauh sekali bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dibaca. Kasusnya juga sama. Kalau ada kasus LGBT kayak gini, kita kasih tahu dulu dampaknya LGBT ini apa, segala macam. Sampai mereka paham, sampai mereka mengerti, terus saya harus bagaimana, baru kita kasih cara-cara yang terbaiknya. Misalkan jauhi dulu atau kumpul dulu gitu. Nah setelah dia sudah mulai enak atau dia sudah mulai nyaman,
baru kita kasih pendekatan keagamaan, tapi tidak langsung menusuk, tapi dengan sindiran-sindiran agama Islam, misalkan seperti apalah gitu, tinggal diatur saja. Tapi yang pasti caranya itu, kalau saya misalkan sedang menangani kasus seperti ini, cara saya pertama kali yaitu saya jelaskan dulu LGBT itu apa, dampak baik dampak buruknya apa. Setelah itu mereka akan berpikir, dan ketika mereka bertanya atau mungkin apa, baru kita jelaskan secara keagamaan. Dan biasanya itu lebih masuk. Sama kasusnya ke orang-orang berhijrah yang tidak bisa hijrah dari narkoba, kita kasih tahu narkoba selama ini situ pakai kenapa, lalu kenapa, apa dampaknya. Pertama, duit habis misalkan, badan jadi sehat, kurang sehat, pegel-pegel, ketergantungan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Berarti jauhi dulu narkobanya. Nah, setelah mereka paham bahwa narkoba itu tidak baik, baru mereka kita kasih pendekatan dari keagamaan. Dan biasanya itu lebih masuk. Karena kalau kita langsung perangin itu nggak masuk itu. Kayak masuk angin tuh kalau kita paksain makan biasanya mual. Tapi kalau kita kerokin dulu badan kita keluarin dulu anginnya, terus kita makan, baru misalkan jadi nyaman gitu. Mungkin seperti itu ya. Kasusnya mungkin seperti itu. Itu kalau misalkan saya kasus dalam keadaan menjadi pentritnya atau yang membimbingnya, mungkin seperti itu kalau saya. Oke, baik. Gimana Kak Indah? Sudah cukup kah? Atau ada tanggapan lain mungkin? Oke, siap, udah cukup. Jadi kalau sama-sama. Kalau saya tanggapi dari yang tadi itu kayak tentang LGBT atau apa, jadi saya tuh ingat tentang materi decision making karena saya juga sekolah kelas politik di Salman ITB, kan ada tentang decision making. Jadi kalau misalnya ukuran dari benar atau salah itu tolak ukurnya dari Allah, kalau misalnya baik atau buruk itu ukurannya dari hati. Jadi kalau misalnya kita mau memutuskan sesuatu itu harus melihat apakah itu benar atau salah, itu baik atau buruk. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu itu harus ngelihat tolak ukur dulu gitu kan. Terus gimana teman-teman? Berhubung kita sampai jam berapa nih? Jam 15.00, 8 menit lagi. Jadi mungkin saya tutup sesi tanya jawab ini. Mungkin langsung aja kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya tentang bincang santai kali ini. Ya, terima kasih kepada moderator. Closing statement saya adalah dalam beragama, hindari atau jauhkan nafsu, hindari dalam hal kepentingan, karena itu dampaknya berbahaya sekali dari sisi dunia, bahkan sudah terlihat sebetulnya, apalagi sisi akhirat. Kalau kasusnya dengan nafsu, nanti bisa timbul penafsiran-penafsiran yang jauh sekali daripada penafsiran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Islam. Kalau mengikuti kepentingan, ya dia seolah-olah sudah menjual agama Islam. Ya, innal ladzina yashtaruna al-kufra bil iman la yadurruha syai'a. Itu ya berarti tempatnya di neraka gitu ya, siap-siap aja gitu ya. Toleransi saya yakin sangat mudah sekali kalau kita paham, dan saya mengajak teman-teman semua pahami agama kita masing-masing, Islam lah maksudnya ya, karena kita agamanya Islam sama semua. Pahamilah agama itu dengan baik dan benar dan bijak, bukan mengikuti nafsu, bukan mengikuti kepentingan, tapi menggunakan akal dan pikiran dengan berbagai riwayat, dan juga yang pasti pembimbing, di mana kita juga bisa mencari pembimbing yang menurut kita itu sesuai. Yang namanya pembimbing itu hak kita memilih siapa saja, dan itu juga marak terjadi di ulama-ulama terdahulu. Ketika dia menentukan sesuatu perkara, dia melihat dari berbagai ulama dan dia meyakini yang menurut dia ulama inilah yang paling benar, atau pendapat si fulan lah yang paling benar, dan menurut saya yakin terhadap pendapat itu. Tugas kita adalah menjaga toleransi tersebut, menjaga kebinekaan tunggal ika tadi,
Jangan sampai ada perpecahan. Saya seseorang yang lahir di Malaysia, tapi saya sangat cinta kepada Indonesia, dan saya juga WNI sebetulnya ya. Jangan salah kaprah. Saya orang Indonesia kok, tenang aja. Dan saya sangat mencintai Indonesia, dan saya sangat sakit hati kalau ada orang-orang yang ingin mengobrak-abrik Indonesia, dan saya siap berkorban untuk negara saya. Walaupun untuk sejauh ini saya hanya bisa berdoa, belum bisa turun ke lapangan, tapi saya siap untuk negara, bangsa, dan agama saya. Maka saya pesan kepada teman-teman, dan karena kenapa? Karena hal itulah yang menjadi dampak baik positif maupun negatif di lingkungan kita nanti, khususnya dalam kegiatan beragama. Dan saya harapkan nanti kalau di rumahnya masing-masing ketika ada perbedaan pendapat maulid boleh atau tidak ya gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi perdebatan celana cingkrang atau celana di bawah mata kaki ya, itu permasalahan kecil gitu. Masih banyak permasalahan besar yang harus kita urus. Contohnya orang-orang kelaparan di sekitar kita, itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebetulnya. Daripada kita membicarakan maulid boleh atau tidak, lebih baik kita urus tuh orang-orang yang kelaparan. Daripada kita berdebat misalkan tahlilan boleh atau tidak, lebih baik kita urus orang-orang yang tidak memiliki rumah. Lebih baik kita urus seperti itu. Bijak-bijaklah dalam melakukan hal, khususnya dalam keagamaan. Dan dalam menyikapi masalah, urus tuh yang besar-besar deh. Yang kecil-kecil kayak tadi itu, malah jadi penyakit. Urus yang besar-besar, baru yang kecil-kecil. Karena kenapa? Kalau dalam satu toples diisi dulu yang kecil-kecil, nanti gimana mau masukin yang besar-besarnya gitu. Maka masukin dulu yang besar, setelah masukin yang besar baru kita kerjakan yang kecil. Nah, itu mungkin pesan dari saya, dan juga sebagai pengingat kepada diri saya pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua jika materinya begitu sedikit, dan kesalahan, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya, kelebihan itu datangnya dari Allah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengundang saya. Dan kepada Ibu Pembimbing dan Rektor, mohon maaf jika ada perkataan saya yang mungkin terlalu kritis atau terlalu radikal. Ya, saya mohon maaf. Inilah saya, dan tegur saya jika saya ada kesalahan. Saya paling suka ditegur sebetulnya. Dengan cara yang baik, bukan dengan lewat belakang. Saya lebih suka face to face, termasuk AI. Ya, jadi itu mungkin saya sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas closing statement-nya. Sebelum saya menutup bincang santai ini dengan membaca hamdalah, izinkan saya mengatakan sesuatu. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Saya Nurana Prasari selaku MC dan moderator dalam bincang santai kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu DPL, narasumber, peserta, dan panitia. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita ada sesi foto dulu ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih menutup videonya mungkin bisa dibuka. Kita ada sesi dokumentasinya. Nanti akan kita share di grup. Oke. Mungkin teman-teman panitia bisa mengkondisikan peserta yang ada di dalam room kita kali ini. Gimana untuk teman-teman yang akan mengambil fotonya? Apakah udah siap? Mungkin yang mau foto bisa kasih aba-aba ya. Berhubung saya pakai HP gitu kan. Oke, saya yang ambil fotonya ya. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Ya. Udah bukan nih, kok nggak kerasa sih. Nggak kerasa ya foto-fotonya.
Oke, udah ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya ya. Untuk narasumber, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi-bagi ilmu dengan kita semua. Untuk peserta bisa meninggalkan room chat, meninggalkan eh, Google Meet. Untuk narasumber mungkin bisa dipersilahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman. Saya pamit ya. Iya. Terima kasih banyak ya, Ya, Jafar. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mungkin teman-teman yang belum mengisi link absensinya, bisa diisi. Untuk teman-teman yang belum isi presensi maksud saya. Ini udah nih.